Nino unggul dari segi gold ketimbang Albert. Dia dapetin full plate dengan gold shield turret. Gimana cara Albert biar bisa keep up? Dia langsung benar-benar shutdown Ninonya. Dan Ninonya nggak dikasih main. Yes, benar banget. Dan itu mungkin jadi salah satu kunci Onyx mereka bisa menangin match pertamanya ya. Dengan ketertinggalan network tentunya harus ada support dan cover yang diberikan oleh pemain-pemain Onyx di arah gold lane-nya. Mereka menutup Melissa, mereka tahu Nino ini punya power yang sangat tinggi dengan Melissanya. Dan yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya Nino ini jangan sampai ada sedikit pun nafas. Menutup Link, menutup Joy, menutup Fanny, 3 hero dari Kairi. Apakah sebuah jawaban? Kalau menurut aku, itu belum tentu menjadi sebuah jawaban. Oke, 6 bandnya sama. 3 dari Alter Ego sama persis seperti di game yang pertama. Dari Onyx pun 3-nya benar-benar sama. Valentina pun masih akan menjadi opsi yang pertama. Kadita Cloud terbuka kembali kali ini. Namun, menurutku, oke juga kalau di sini teman-teman dari Onyx membelokkan draft pick-nya menuju ke arah Kaja dan juga Kadita. Menurut aku Kadita masih akan tetap di pick sih sama Suns. Pasti. Ini bakal jadi power pick banget sebenarnya untuk Suns di area early. Ngasih pressure dengan burst damage. Tapi mungkin yang akan berbeda adalah mungkin marksman ya Be. Cloud mungkin gak akan di pick, mungkin mereka lebih ngarah ke arah Uranus atau Pakito. Atau Kajanya duluan aja. Wah, Kaja. Buat Keyboy. Yes, tapi di sisi lain kalau memang gak ada Kaja, masih ada Franco sih untuk efek surprise. Tapi bedanya memang Franco tidak fleksibel aja, nggak sefleksibel Kaja. Oke, atau Fredrin, tapi sepertinya akan sama. Dan ini dia quotes dari Onyx Adi. Baru kali ini ngerasain di tim yang kalau juara itu nagih. Let's go MPL Indonesia season ke-12 dan M5 next. Wow, apakah Adi berhasil mampu membawa Onyx kembali ke internasional? Oke, ini semenjak namanya dari Acil ke Adi, Iya. banyak yang bilang Adi itu singkatan dari aku juara internasional. Dan bahkan ada juga di sebuah sosial media yang membuat comparison Acil versus Adi. Iya, Juara-juara yang mereka dapatkan. Betul. Adi ini benar-benar tsunami trofi loh. betul. Tsunami Trophy. Bersama Coach Adi jatuhnya ya. Adi, bukan Acil ya? Iya. Adi. Dan ini dia, Martis dan juga Uranus. Jadi dari awal udah didinai aja Fredrinnya. Ketimbang nanti mungkin agak sedikit-sedikit memikirkan bagaimana nanti pick dari teman-teman tim Onyx ke arah Fredrin yang akan menjadi flex pick. Lebih baik Martisnya dulu yang diamankan sehingga nanti di objektif turtle mereka memiliki efek imun. Dan efek imun tersebut yang dicari oleh Sally Boy. Alright, bahkan dari Sally Boy ini setidaknya dia punya defensive mechanism. Dia punya Mortal Coil, it's okay. Dan kalau misalnya diperhatikan Profesor KB, ini permainan dari Mortal Coil atau Asura Aura juga bisa meng-cancel pergerakan dari Suns loh. Gak Iya, bisa iya, semaksimal iya. tadi. Dan kita tahu sendiri bahwa Mortal Coil pun itu akan tembus terhadap Petrify. Makanya ini yang mungkin agak sedikit didinai, yaitu adalah bagaimana efektivitas dari Suns-nya. Namun Pakito di arah pick ketiga yang sangat fleksibel sekali tentunya. Karena ingat, bahkan di season yang ke-8 MPL Indonesia, Pakito buat Onyx itu ditaruh di mid lane dan Rian yang memainkannya pada saat itu. Iya, Jadi makanya pick Pakito di pick ketiga ini benar-benar kayak, fleksibel. wah ini adalah free pick untuk Onyx. Sehingga mereka benar-benar bisa memilih Ini- apapun yang bisa dibawa. Kalau aku bilangnya pick overthinking. Pick overthinking. Bisa di mana-mana Kalau soalnya. tadi gimana Rider Mas tiba-tiba overthinking ini? Kalau overthinking, wah. Gitu. Nah, kalau aku malah Pakuitonya, kalau kamu free pick, kalau kamu ke arah Overthinking. overthinking, kalau aku lebih ke arah EXP lane. Iya. Good. Iya. Kalau aku memang setuju dibuat buat good Aku sih. sih setuju gak setuju, tapi mungkin sekarang ada di boots. Ya karena balik lagi ketika kita mungkin match up kan beberapa kali ya Uranus versus Pakito. Pakito ini Bonyok. bisa memenangkan laning phase-nya. Iya. Bonyok, landing phase, dan kalau bisa ngomongin Pakito versus Uranus, ini bisa di solo pick off. Tergantung apa gameplay yang akan terjadi. Oke, tapi udah ada Kaja juga yang di ban dan bisa jadi Kaditanya malah berada di tangan dari Keyboy nggak sih? Betul, dan bahkan ini yang membuat flex pick itu menjadi berbahaya yang dibilang Profesor KB. Ketika mereka terfokus Pakuito ini belum menjadi EXP lane dan mereka menutup satu slot itu untuk Dairon. Yang mungkin bahkan sampai saat ini, kalau misalnya kalian sadar, Pakito ini bisa di area jungle. Pakitonya ini yang benar-benar dijadikan sebuah tanda tanya karena memang last pick-nya nanti dari Onyx akan menentukan Pakitonya akan ditaruh di mana. Mereka masih butuh badan sejujurnya. Fredrin masih open di sini kebetulan. Tapi kayaknya mereka nggak mau ambil Fredrin cepet-cepet karena kebetulan udah ada Martis duluan dari kubu Alter Ego.
Sehingga mereka benar-benar concern terhadap last pick dari Onyx itu sendiri. Aku malah lebih takut kalau tiba-tiba dari sisi Onyx itu dia malah ngamanin Baxia. Bener, aku lebih takut itu. Iya. Kenapa? Ini benar-benar meng-counter lo pergerakan punya Uranus. Uranus udah Lo pasti. meng-counter juga pergerakan punya Martis. Iya. Dan itu yang malah jadi berbahaya. Jadi biarin para pasukan Alter Ego nggak tahu harus pick marksman apa. Kalau aku bilang mendingan Kari. Kalau lo, tapi kalau Kari sekarang itu berat. Itu Nah. mungkin kita nggak ada yang tahu apakah akan Baxia atau tidak kan. Ini pas banget sih, Baxia oke banget di sini. Makanya gue udah ngeliat ini Yes. Baxia bisa menjadi flex pick. Dan ditambah dengan Blade Armor first item itu pun bisa menjadi solusi. Namun ingat, Franco bukan hero depan. Dia hero belakang, makanya masih butuh banget badan di depan. Fredrin dan Baxia adalah pick yang paling bagus untuk Onyx. Oh, iya. Gua takut bahkan dari Alter Ego ini nggak sanggup untuk bawa mid to the late game. Tadi aja early game. Dan kalau Beatrix untuk bisa menumbangkan Baxia, itu butuh power di early. Ya, butuh Malefic Roar, Malefic. butuh Huskclaw. Hunter Strike. Kalau misalnya dengan tebal semua ya mau nggak mau dia harus DHS. Dan Lancelot lagi. Mereka mengubah lagi konsep permainannya. Mereka nggak mau membawa game ini menuju ke arah late game, Ranger Mas. Yes. Mereka menolak bermain di late game. Mereka lebih mementingkan bagaimana early pressure yang tidak mau dilepaskan oleh teman-teman dari Onyx. Keyboy Suns, Franco dan juga Kadita yang tidak akan kemungkinan besar berpisah di sini. Ini bisa dibilang mungkin hero comfort untuk Onyx sendiri ya. Mereka ngebawain Lancelot di tangan Kairi untuk bisa ngincer ke arah backline-nya. Beatrix yang akan diprioritaskan mungkin bakal ditumbangkan oleh Kairi terlebih dahulu. Alright. Mereka udah siap untuk bertanding di game yang kedua. Dan bahkan para coach dan juga analis sudah turun dari panggung tahtanya. Bahkan masih ngebawa Florin juga untuk Alter Ego. Tapi ya tentunya ini akan menjadi match point di tangan Onyx. Apakah mereka bisa untuk mengamankan ini? Atau Alter Ego akan membahas dengan satu sama? Match point. Alter Ego harus banget membawa game ini menjadi milik mereka. Kalau tidak, mereka harus mengakui 2-0 kekuatan Onyx. So, MPL Arena, mari kita beli semangat. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Waduh, masih pagi. Masih pagi tuh jempol Prof dan juga Momocan ya. Waduh. Udah pagi udah semangat ya. Tapi ya semoga dengan Martis di tangan Silly Boy ini bisa mengubah jalannya dan banget tempo permainan dari Alter Ego. Karena early-nya mereka kayaknya harus benar-benar gimana caranya Udil dan juga RKT ini bisa ngasih space ke arah seorang Silly Boy untuk farmingnya ini gak ketinggalan daripada Kairi nanti. Ya untuk sekarang lihat, Udil bahkan berada di depan sana. Udil menjaga pergerakan dari Celebi dan mereka mau tapi lihat Keyboy. Miss dan tidak terdeteksi pergerakan dari seorang Celebi dan Medical Boy. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Bahkan kalau bisa kita lihat dari Onyx, emblem misalkan Profesor. Wah, ini kalau misalkan kita lihat dari rata-rata emblemnya, basic common ini ada di Cloud dan juga ada di Uranus. Agility-nya 3 rata-rata dia akan ada pergerakan yang cepat. Dan juga pull yourself together, Keyboy dan Suns benar-benar mau memainkan rotasi early game-nya. Sehingga mereka lebih sering untuk menggunakan battle spell daripada waktu yang diperlukan secara maksimalnya. Oh, tidak ada mancing mania mantap kali ini Keyboy hanya menggertak aja. Iron Hook-nya hanya nakutin aja Profesor kayak seperti itu. Tapi saat mencoba untuk memainkan Petrify dan bahkan mundur ke arah belakang itu dia. Dengan keuntungan pull yourself together. Ya, sementara di area bawah dari Boots sini memang sempat ngebawa dengan satu buah Phantom Charge bersama dengan seorang Albert. Tapi kalau dari segi item tentunya Albert dia bikin satu item defense untuk menahan tidaknya physical damage dari Nino. Poke damage dari Nino ini gak akan terlalu masuk all in ke arah seorang Albert. Dan di arah lane dari seorang Keyboy akan coba dikasih level 4 terlebih dahulu. One by one situasi terjadi dan Keyboy akan coba dimakan sebelum level 4 tempakan satu poin. First blood di tangan Alter Ego. Alter Ego di game kedua kali ini lebih menggabung dan bahkan Carry. Dipukul mundur ke arah belakang oleh seorang Serpai. Sebelah setengah akan coba terjadi. Berifai gaming telah diberikan tapi Nino almost terpick up. Di arah top lane hampir saja ada solo pick off terjadi. Yang dilakukan Albert tapi nampaknya belum ada korban tambahan. Dan Sally Boy bahkan mengamankan Purple Bomb dari seorang Kyrie. Ini awal yang baik sebenarnya untuk Alter Ego. Kelihatan mereka udah mulai bermain secara agresif. Pressure dengan trio mid yang berjalan dari Alter Ego. Mereka colong ke arah Keyboy-nya. Dan bahkan invasi sedikit ini planning yang mungkin perlu dibawa sama Alter Ego. Dan ini mungkin yang dimanfaatkan dengan maksimal ya. Dengan Keyboy yang benar-benar menjadi korban pertamanya. Point death yang diamankan dari Onyx. Sehingga mereka bisa invasi ke arah jungle dan Alter Ego sekarang
bermain agresif. Tidak ada voting terhadap alter ego. Para caster setelah game pertama mereka langsung mengubah menuju ke arah Onyx. Tapi ini saatnya Onyx untuk membuktikan kalau mereka tidak seperti apa yang caster bicarakan. Ini saatnya mereka membuktikan kalau alter ego mampu bisa mendawa ke game yang ketiga. Iya, dan Keyboy dengan Iron Hook yang belum mengenai ke arah satu pemain dari alter ego ini bakal jadi concern juga. Apakah Keyboy dengan Iron Hook-nya bisa setidaknya mendapatkan satu momentum untuk Onyx. Dan di area bawah tentunya Boots akan memotong pergerakan dari Pai yang udah mulai pelan-pelan nih nyolong motong cleaning minion yang berjalan di area XP. Tapi Pai too strong itu udah tidak bisa dipungkiri. Depan karena auto tiara top lane. Dia terperangkap, dia nggak bisa sama sekali bernafas. Mencoba untuk memberikan sedikit damage, tapi Albert udah mulai dijaga ketat oleh dua player Onyx di depan sana. Nampaknya mereka akan coba lebih memilih untuk melakukan defensif aja Profesor. Karena ini masih di bawah menit 5 Profesor. Ya defensif manuver yang mau nggak mau harus dilakukan oleh Albert karena dia pun punya Blazing Wave. Di urusan untuk clear wave kayaknya dia bakal cepet banget dan lihat. Seliboy tidak mau menghentikan bagaimana early domination yang tadi didapatkan. Turtle bener-bener didapatkan objektif yang dari tadi kita pertanyakan. Sehingga Alter Ego kali ini mau terus-terusan memainkan ganking ke arah Albertnya. Agar setidaknya memberikan ruang hingga nanti mungkin Nino bisa memenangkan match up gold lane-nya. Tapi lumayan dejavu ya ketika Nino dapetin hampir semua platingan gold. Sama seperti di game yang pertama, Albert counter pressure. Kelihatan pattern game satunya udah mulai terlihat dari Alter Ego sendiri. Mereka kasih space lumayan banyak ke arah Ninonya di area atas. Tapi ini ada rotasi yang cukup berbahaya loh dari Boots. Lihat, 5 orang ke arah depan. Race kartu motor, Keyboy hilang. Decimate is on point. Saling mereka boy. Masih lebih. Kairi mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan oleh para pasukan Alter Ego. Mereka akan mengamankan turtle-nya lagi. Alter Ego. Alter Kali ini Ego back on track. Wah di ini dia game nih. yang kedua nih. Dan kayaknya ini juga yang mereka lakukan waktu ada di season yang ke-11 ketika mereka mengalahkan Onyx dengan game time yang cepat. Mereka mencoba untuk memainkan objektif 1 kill, 1 turtle. Nanti kalau misalkan ada point kill selanjutnya, ini bakal disambut dengan manis dengan turtle yang ketiga yang masih open banget dalam 100 detik ke depan. Dan Kairi sekarang benar-benar ketinggalan dari segi levelnya. Dia harus menyusul dengan cepat karena memang point killnya sudah mulai didapatkan oleh Onyx. Oh, gagal. Petrify Gaming dari seorang Suns membuat Udil berhasil mundur ke arah belakang. Purify kembali telah dikumandangkan dengan 3 Purify respect yang diberikan Alter Ego. Ternyata mereka mampu mendominasi 5 menit pertama, Profesor. Itu dia jawaban atas Iron Hook dan juga Petrify dari Suns. Agar tidak ada korban lagi nantinya dengan solo pick off yang kejam dari Raw Wave. Dan lihat Seliboy bener-bener dia nggak bisa dihentikan. Pola jalannya, pola rotasinya bahkan lebih unggul daripada Kairi. Dan ini dia yang mungkin mengerikan ketika Alter Ego bermain dengan flawless. Tempo cepat jadi senjata mereka. Mereka selalu ada di mana-mana. Mereka coba untuk masuk ke area jungle yang dimiliki sama Onyx. Dan bahkan kita bisa ngelihat Alter Ego di game kedua kali ini mereka lebih bermain secara objektif. Mereka tahu mereka harus mendapatkan turtle objektif mereka di menit-menit genap. Dan bahkan kita ngelihat juga selalu ada satu pemain yang dicolong sama Alter Ego yaitu lini depannya Onyx gitu. Keyboy. Bukan tanpa alasan Survive menjadi nomor 1 WXP lane di minggu pertama. Lihat tengah permainan dari Survive. Dia berhasil melakukan cutting. Bahkan 2 wave harusnya yang dia cutting. Profesor juga memuncak. Iya, tapi kali ini lihat Boots udah mulai mainin rotasinya juga. Clear cepat di area XP lane langsung ngebantu untuk nge-clear cepat di bagian mid lane-nya. Dan sehingga tim fight ini akan dimulai dari Onyx sendiri. Hilang dari seorang Udil surprise. Happy birthday. Membuat Udil tumpah di depan sana. Langsung ini dulu. Berhati-hati. 2 hilang. Alter Ego happy birthday. Lihat surprise attack. Bapak ibu semua yang diberikan oleh para pasukan dari Onyx. Kembalikan kembali ke arah depan. Lihat mereka mencoba untuk mengulur kembali. Mencoba untuk mencari di mana poin kill yang bisa didapatkan. Mencoba untuk keluar dari zona yang dibikin oleh Alter Ego, Profesor. Dan itu adalah jawaban ketika Pai melakukan cut wave terhadap 2 lane minion di arah top lane tadi. Dia benar-benar tahu persis apa yang bakal dilakukan sama Pai dan Onyx menjawab hal tersebut agar rotasi dari Alter Ego tidak semerta-merta bakal langsung all in menuju ke arah top lane. Tapi turtle ketiga seharusnya tetap akan ada di tangan dari Alter Ego. Karena memang tidak akan ada yang bisa melakukan kontes ketika memang Kairinya lebih mementingkan poin kill terlebih dahulu. Tapi memang yang dicari dari teman-teman Alter Ego adalah bagaimana poin dari turtle ini dimanfaatkan untuk Nino. Tapi Ninonya masalahnya tertangkap juga. Tapi ini perfect turtle yang sangat mahal dari Alter Ego. Perfect turtle yang kalau bisa kita lihat dari statistik di awal tadi poster yang telah terlihat. Ya. Kalau misalnya
para pasukan Alter Ego mereka hanya mendapatkan 1 turtle. Ya, tapi kelihatan pattern dari tim fightnya Onyx ini udah berbeda. Mereka udah nggak maksimalin si Kibo yang ngebuka, tapi Suns sekarang yang mencoba untuk culik satu pemain tanpa dia purify. Entah itu mungkin Nino, entah itu mungkin RKT. Tapi Float di depan sana tidak berhasil mendapatkan satu damage tambahan. Namun mundur ke arah belakang Kyrie. Maka beri take down. Kyrie masih coba menghindari tapi tidak terlalu lama. Survive menutup hari dari seorang Kyrie. Kyrie gak boleh pulang. Dan bahkan pasukan Onyx. Keuntungan yang mereka dapatkan atas rank itu tidak sebanding dengan Kyrie yang hilang. Ya, itu menjadi kerugian juga. Di mana Kyrie yang berhasil ditumbangkan. Dan perbedaan level mungkin bisa aja diungguli oleh seorang Sally Boy. Sat! Gila Sat! Lihat nih menuju ke seorang Dino. Dipancing oleh seorang Bus. Dengan dashnya yang udah keluar. Ternyata Dino tidak benar-benar melihat kalau Sans mengincar seorang Nino. Targeting yang sangat berhasil. Mendapatkan Sally Boy. Dan ada cover. Gila Sans kali ini benar-benar harus diperhatikan. Ternyata seorang Boots melakukan sebuah dash, satu tinjuannya cuma membuat Nino bergeser, Profesor. Ya, 1 tuker 2 yang bahkan kali ini Bootsnya tidak tumbang. Jadi 2 free kill untuk teman-teman dari Onyx. Dan ini yang mungkin membuat mereka unggul dari segi gold walaupun 3 objektifnya diamankan oleh Alter Ego. Mereka menantikan bagaimana Lord ini hadir karena Kyrie kebetulan unggul 1 level. Dan lihat Iron Hook dari Kiboy, 5 dari 14 hook yang sudah connect. Menandakan bahwa memang Kiboy tidak menunjukkan eksistensi dia dengan hook yang begitu on point. Tapi targeting yang dia dapatkan ini benar-benar mahal harganya. Dan lihat di arah bottom lane. Oh bahkan Ropep kembali menjadi damage terbesar. Kembali lagi. Dan ketika tidak ada survive, Lord kali ini akan bisa dipegang oleh Onyx. Dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka tahu mereka akan ada 5 versus 4. Bus mencoba menunjukkan seorang Udil. Memancing Modify Gaming. Iron Hook dalam mancing matinya mantap. Coba untuk mundur ke arah belakang. Albert mencoba untuk memberikan sedikit menyicil. Dengan tidak adanya cashback, tidak ada diskon. Albert gagal mencicil Lord dan memilih untuk reset kembali. Dan Pai akan kembali lagi ke Lane of Dawn. Dan kali ini tim fight-nya akan adil 5 dengan 5. Yes, dan kali ini Onyx bahkan mereka yang lebih unggul dari segi network dengan perbandingan 2000 di tangan Onyx. Tapi harus berhati-hati, ingat 3 Purify di tangan Alter Ego. Sementara Albert akan coba tarik ulur terlebih dahulu dengan adanya 1 Battle Mirror Rematch. Dan di sisi lain, ingat permainan cutting yang akan dilakukan oleh Xylan ini akan jadi kunci penting juga. Gimana distraction yang dibikin sama Onyx ini berjalan biar pemain-pemain Alter Ego mereka nggak terlalu kehilangan objektif dari segi minimapnya. Karena posisi dari seorang Boots akan melakukan pemotongan minion di area bawah. Informasi telah didapatkan. Gak ada Purify yang dipegang sama Pai. Tapi Kiboy Concealed Gaming telah terjadi. Mencoba untuk mencari ke arah belakang sana. Mencoba untuk menarik 1. Tapi nampaknya gak berhasil. Mancing money yang dia berikan belum benar-benar berhasil. Kalau bisa kita lihat persentase Kiboy di game kali ini cukup rendah, Profesor. Ya, tapi kalau kita melihat lagi ya dari mana teman-teman Onyx mendapatkan gold ini kayaknya udah kelihatan jelas ya dari poin-poin kill dan juga bagaimana cara disiplinnya landing phase mereka. Dan kalau dari Alter Ego hanya Pai saja yang bisa pegang lagi dan lagi ya untuk lane jauhnya. Boots selalu memotong dari segi yang berlawanan dan lihat untuk saat ini Albert yang akan ditugaskan untuk menarik ulur Lordnya. Bukan mereka XP. hanya untuk membeli bagaimana waktu di arah bottom lane-nya. Bukan XP lane sekarang. XP Yang lane. pegang DPS-nya bahkan Albert ini resiko yang benar-benar sangat luar biasa besar ditunjukkan oleh Onyx. Mereka mencoba untuk mengambil resiko tersebut tapi untuk sekarang. Deciman! Salipai! Berhasil mendapatkan Albert, tumpah begitu saja. Unexpected moment, tapi lihat! Surprise Gaming! Sandwich Gaming telah dikeluarkan. Bus di depan sana, harus menjadi korban kedua keganasan. Alter Ego mengamuk. Mereka berhasil menutup 2 player yang sangat penting. Sandwich Gaming gagal dilakukan oleh para pasukan dari Onyx. Ini menjadi Lord yang bisa dipegang oleh para pasukan dari Alter Ego. Tapi mereka tidak memilih Lord. Mereka menuju ke arah mid turret terlebih dahulu. Karena mid turret menjadi penyangga Purple Bomb Kyrie dipegang. Iya, ini terlalu mengambil risiko tentunya dari seorang Albert ngebuka. Tembakan posisi dari Suns terdeteksi. Sudah mencari 1 buah momentum dengan 1 borong face. Namun digagalkan begitu saja oleh seorang Nino. Kiboy. Tapi distraction dilakukan Suns. Nampaknya berhasil. Mencoba untuk di take over. Kyrie is coming. Dan bahkan Sally Boy berhasil mendapatkan Lord yang sangat mahal. Mendapatkan 1 point kill. Dan bahkan Suns gagal melakukan sandwich terhadap Modil. Alter Ego mengamuk. Wah ini diawali gara-gara Albertnya ter-pick off. Dan itu adalah poin kill yang begitu mahal karena Renner apatinya connect, Decimate-nya juga connect. Albert benar-benar terdiam di sana sehingga celahnya terbuka dari Onyx.
Sekarang gold leadingnya malah menuju ke arah Alter Ego. Mereka sudah mendapatkan objektif, mereka sudah mendapatkan perfect turtle, mereka mendapatkan point kill juga yang setara. Alter Ego unggul dan bahkan efek bola salju snowball efeknya berjalan dengan manis. Dan bahkan Alter Ego ingin membuktikan kalau prediksi para caster semua salah. Dengan adanya sebuah mid lane yang didorong, para pasukan Oni mencoba untuk bertahan. Sans gagal mendapatkan Rafem. Berbaik gaming 7K, menuju ke arah belakang. Kairi tidak bisa bertahan. Dan bahkan di depan sana, Pestur yang pecah tidak bisa diselamatkan kembali. Keyboy hanya tetap bisa bertahan dan Sally Boy too strong. Sally Boy mungkin Kairi level 15 tapi Sally Boy nggak bisa dimakan, nggak bisa ditunggangi. Sally Boy harus mundur karena kalau Sally Boy termakan dia akan menjadi bahaya. Coba fokus ke arah belakang, masih ada Mortal Coil dan dijemput. Iron Hook yang tidak mancing-mancing mata dan boom! Surprise attack, Savage Gaming coba terjadi, mundur ke arah belakang dan reset. Mereka nggak mau teamfight lebih lanjut lagi Momochan. Ini damage dari Nino dengan Bennett-nya benar-benar sakit banget. Bahkan Boots gak bisa dapetin momentum untuk membalikin keadaan untuk Onyx. Sementara sekarang pemain-pemain dari Alter Ego mereka udah stuck berlima dengan item yang mereka udah dapatkan. Dengan satu buah mungkin Demon Hunter sudah di tangan seorang Albert ini gak bisa untuk melucuti Pai di area depan. Sally Boy dan bahkan Nino yang dimana dia udah punya attack penetration dengan adanya Molly Victor dan juga Hunter Strike itu yang menghantui pemain-pemain Onyx. Karena damage-nya benar-benar tidak terbantung dari Nino. Ya dan jangan lupa 5% adaptive attack ketika dia diberikan bunga letter dari Florin. Yang nantinya akan memperkuat juga bagaimana heal up dari Nino sendiri dengan shield absorb yang dia miliki. Dia makin sulit lagi untuk di take down. Hasklaw akan menjadi item penutupnya. Tapi Boots, dia melakukan tugas Pai ketika kita berbicara game pertama. Dia jalanin laning jauhnya. Dia bakal mencoba untuk memainkan split push karena memang Pai ditugaskan untuk metode yang sama. Tapi ingat, Alter Ego mereka juga harus memperhatikan bagaimana kesiapan mereka untuk menuju ke Lord yang kedua. Karena dengan mendapatkan Lord yang pertama tadi, mereka pun sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan. Tinggal keep up dan meminimalisasi blunder-blunder kecil yang tentunya nanti akan menjadi kerugian bagi Alter Ego. Karena Onyx di sini terbuka celahnya dari segi mid lane, dari segi top lane sekalipun. Di sini Boots bisa saja terpick off. Oke, dan bahkan kalau kita lihat ya Momochan ya, ini pasukan Alter Ego tinggal jangan sampai terlalu memaksakan team fight. Overcommit? Overcommit, karena mereka sering overcommit. History yang ada, mereka sering banget overcommit. Dan kalau mereka bisa disiplin, bermain dengan permainan yang sudah mereka planning, dengan kemenangan yang mereka miliki dengan 1.600 gold, mungkin mereka akan bisa membawa game ini ke game yang ketiga. Iya, ini winning condition dari Onyx sebenarnya mereka harus cari cara gimana cara mereka culik ke area backline-nya sih. Nino dan juga mungkin dari RKT, karena belumnya RKT ini jadi problem banget. Problematik banget untuk Onyx sendiri. Sementara Albert harus berhati-hati karena memang dia bawa Cloud, dia punya battle mirror image, tapi poin pentingnya adalah decimation. Satu kali decimation dari Sally Boy ini bisa merontokkan seorang Albert. Oke, tapi lihat semua pintu benar-benar dituju menuju ke arah seorang Nino. Tidak ada yang bisa diambil, tidak ada takeover dari seorang Sans. Dan bahkan para pasukan dari Onyx, mereka harus mundur. Mau tidak mau, mereka harus coba mundur karena kalau mereka terlalu memaksakan, mereka akan bisa di one strike push. Sudah pasti. Ini dia, winning condition yang terbuka bagi Alter Ego. Mereka punya Lord, mereka punya super minion, mereka tinggal memanfaatkan bagaimana power push mereka dengan kehadiran dari Martis, Sally Boy. Tinggal dibadanin, belum ready ya kan? Ultimate dari Florinnya udah siap juga. Nino, apakah dia mampu untuk mendeliver damage sebanyak mungkin? Tapi lihat Council Gaming telah diperlihatkan di depan sana. Mundur ke arah belakang, ternyata terdeteksi oleh seorang RKT. Mencoba untuk bertahan dengan adanya Claire Minion, tapi mancing manianya masih gagal. Warren Hook yang diberikan. Menuju ke arah depan Kairi. Harus respect dengan damage dari Udil. Nino berhasil menutup Kairi. No Kairi, no party. Membuat para pasukan dari Alter Ego mereka mendominasi penuh dari UM 3 lane yang berbeda. Albert mencoba untuk mempertahankan base-nya. Blending 2 dari Albert mampu gak mempertahankan, tapi ternyata Sally Boy terperangkap. Immortality tidak pecah, mencoba dijemput dan hilang. Jatuh! Sally Boy dari Cowboy, di dalam belakang ke sana. Nino masih bertahan, tapi nampaknya gagal. Mencoba untuk men-take down Nino dan malah dibalikan kembali keadaannya Nino. Menuju ke arah pin, Bus harus hilang, satu persatu tumbang. Wave-nya masih masuk, double kill from Nino. Dan lihat, Albert di sana berhasil mencatat dari seorang Nino. Tidak ada yang bisa menuju ke arah base, tidak mungkin bisa di all-in. Tapi nampaknya Alter Ego terlalu memaksakan apa yang dimilikinya. Kali kembali ke dalam dan bahkan hilang Ini Pacana. Tugas sama yang ngejemur God. RKT
dilakukan sama Albert, tarik ulur dengan Metal Mirror Image. Dan sekarang akan dilakukan straight push-nya. Dejavu kembali terjadi. Albert, save the day. Albert berdua tulah. Albert kembali menjadi trauma yang berat untuk Alter Ego. Tapi ini nggak bisa di straight push karena Nino udah back to the lane of down KB. Dan ini malah jadi gold punya Onyx semuanya. 1000 gold semuanya diambil. Comeback bisa saja terjadi. Ditambah dengan power defense yang luar biasa dari Albert. 1 melawan 4 sekalipun. Dia tahan di depan dengan permainan BMI, Battle Mirror Image yang bolak-balik dia pertunjukkan. Dan ini dia Rose Gold Meteor, item penyelamat dari Albert nantinya ketika dia akan di-engage oleh Udil. Anyway, Pai dari tadi di depan membadani, tapi memang kalau kita berbicara untuk Nino, dia kalau sudah selesai dengan Win of Nature-nya, dia tidak akan punya power defense ketika berhadapan dengan hero DPS yang ini kuat banget kalau kita berbicara soal Cloud. Karena attack speed-nya benar-benar powerful. Untuk sekarang, Alter Ego mereka harus lebih berhati-hati ketika menginjak high ground dari Onyx. Karena Onyx sangat kuat sekali untuk berbicara defense. Tadi Lord di tangan dari Alter Ego, sekarang mungkin akan berbeda cerita. Albert sakit banget. Masih berani untuk coba di-poking, Konsul Game selalu terjadi. Dapatkan Rafael! Bersama dengan Kylie dia bisa terlalu besar. Nino terlalu offset, tidak masalah ada pun. Leketan dikeluarkan, Nino win of nature-nya udah tidak ada. Ini akan menjadi sebuah informasi yang cukup mahal untuk seorang Albert. No win of nature. No win of nature Momochan. Tandanya mereka harus melepaskan Lord ini. Mereka walaupun di kontes akan ada korban yang terjadi di sini. Dengan satu pemain yang hilang dari Alter Ego, Pai. Yang kadang-kadang bisa menjadi ganda terdepan dari Alter Ego. Semua damage dari Albert masuk begitu saja. Dan bahkan Onyx mereka berhasil untuk mengembalikan dengan satu defense yang begitu luar biasa. Dan Lord berhasil diamankan di tangan Onyx. Masalah utamanya adalah Nino tidak punya Win of Nature. Albert dia pegang Win of Nature. Iya. Dan ini adalah Lord Evolve. B. Kyrie udah punya power spike damage-nya. Dan memang kalau kita berbicara Martis juga mirip sama Lancelot karena fall off-nya perlahan-lahan menuju ke arah late game. Dan Franco dari Keyboy flickernya ready. Semua battle spell untuk team fight dari Onyx ready. Oke, Momochan, Profesor KB, gue mau nanya, apakah Albert akan menjadi mimpi buruk kedua kalinya dan trauma berat untuk Alter Ego? History berulang, sejarah berulang. Dari season 6 Dari season 6 dan kita di season 12. kembali lagi. 6 season berlalu, tapi ternyata trauma itu akan coba datang kembali. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk mendorong base sedikit demi sedikit. Menuju ke arah seorang Nino, masih ada Haskell, tapi di depan sana, Keyboy masih mendapatkan Sally Boy. Tidak bakal coba diolih, di belakang sana ada San. Dan nampaknya Sasuke akan mendapatkan Nino, bakal diolih Rafael. Di depan sana, lagi permainan banget. Albert kembali menjadi mimpi buruk dan trauma untuk Alter Ego. What a comeback dari Onyx. Tim Onyx yang berhasil membuktikan kepada kita semua bahwa selama turret base dan base mereka masih berdiri tegap, tentunya game ini belum selesai. 6 season berlalu. Dan Albert 6 season berlalu. 6 season. Trauma itu datang kembali. Mungkin Mauzi yang tahu akan trauma itu. Tapi kali ini trauma itu diberikan kembali kepada kawan-kawannya. 6 season Profesor. Albert, again and again, Albert save the day. Dan Cassius juga pernah menjadi saksi dari 6 season tersebut. Iya. Yang dimana ketika base hampir dihancurkan, ternyata Alter Ego lagi dan lagi dan lagi. Tapi Selalu berulang-ulang, mereka selalu ada di posisi ini Momochan. Mereka Iya. hampir mendapatkan endgame tapi mereka tidak berhasil untuk mendapatkan kemenangan tersebut. gila. Permainan impulsif seperti apa yang dibawakan sama Albert. Tarik ulur dengan Battle Mirror Image. Maju dan mundur. Dia mainkan dan dia bahkan sampai tahu kalkulasi perhitungan waktu di mana dia punya Battle Mirror Image dengan waktu minion keluar dari base Onyx itu benar-benar disempurnakan oleh Albert sendiri. Win of Nature adalah sebuah jawabannya. Dan itu dia, penggunaannya benar-benar harus diperhatikan juga. Jangan sampai terlalu terburu-buru, jangan sampai juga terlalu lama. Dan bahkan di team fight terakhir, dia punya 2 jaminan B. Dia punya Rose Gold, Ya. dia masih punya Win of Nature. Dan Wind Talker itu ada magic damage-nya sehingga Win of Nature tidak akan mempan Ya, untuk Nino. betul. Almost, almost, it's never enough. Albert kembali dengan marksman-nya, berhasil mempertahankan base. Dan tentunya kita sebentar lagi akan ada interview terhadap para pasukan dari Onyx. Profesor yang bertanyakan, Enggak,
Momo-chan. Nggak. Wah, gue nge-cast di 2 momen yang sama. Sampai gue salah. Sampai bingung gue mau ngomong apa. Tapi tanpa berlama-lama kita langsung lempar aja ke Monica. Tunjukkan pesanan sekarang. MPL Arena mana suaranya untuk Odik? Wow, Albert, kamu udah jafu gak sih sama season 6? Di season 6 juga kamu lawan Alter Ego, waktu itu kamu juga defense sendiri di base. Udah jafu gak sih? Enggak, soalnya kan tadi nggak sendiri, tadi kan rame-rame. Oh, tapi sempat teringat masa-masa itu? Enggak sih, udah lama. Oh, udah lama. Tapi gimana nih rasanya setelah dari season 6, sekarang di season 12 kamu kembali menjadi gold laner? Ya, seneng-seneng aja sih. Senang-senang aja? Ya, Tapi ya, kan kamu di week pertama kamu main jadi mid laner. Terus sekarang di week kedua kamu main jadi gold laner. Nanti kalau coach Yap nyuruh kamu jadi roamer atau EXP, gimana? boleh, boleh. Boleh. Kiboy Boleh gimana? dicoba, boleh. Boleh nggak kalau Albert jadi roamer? Boleh nggak, Boy? Boleh. Oh, boleh. Tapi Sans, welcome back to MPL Indonesia. Udah sembuh Sans? Udah, alhamdulillah udah. Gimana Sans rasanya bermain kembali di MPL Indonesia ini? Perdana ya kamu di MPL Indonesia season 12? Ya sama aja, senang dan alhamdulillah menang lagi. Nah, anyway, ini kalian juga kemarin pada saat ESL, anyway, congratulations juga ya, champion ESL Snapdragon Pro Series. Nah, saat ESL kalian dipertemukan dengan Bigetron Alpha. Kalian ada komentar-komentar kah untuk Bigetron Alpha? Bagaimana performance-nya, Boots? Buat BTR sih emang mereka selalu main bagus ya. Saya lihat dari ASL terus dari match sebelumnya juga mereka main bagus. Nungguin gak sih bakalan ketemu lagi sama Bigetron Alpha? Nungguin, seru soalnya lawan mereka. Oh, seru ya. Dan ini nih pertanyaan khusus buat Kiboy. Kiboy, gimana rasanya ketemu lagi dengan Miracle Boy dan Spicy Boy? Ada quotes-quotes khusus gak sih? Biasa aja sih. Mungkin senang Rek balik lagi lah. Seneng ya. Tapi ada quotes-quotes khusus mungkin kali ini mau bilang, this is my boy, this is Kiboy, sorry Anya, sorry ya. This is Kiboy, ada pesan-pesan lagi gitu? Untuk Spicy Boy dan Miracle Boy? Nanti aja kata Albert. Nanti aja kata Albert. Tapi Monica mau ngorek-ngorek tadi juga yang kata Kiboy ketemu Rek. Gimana? Katanya kan kamu ngidolain Rek. Sekarang udah ketemu di Land of Dawn, di tim yang berbeda. Ini gimana kamu ngelihatnya, rasain? Udah bermain, kan kamu idolain Rek ya. Dan sekarang udah bermain di Land of Dawn, ketemu. Gimana rasanya? Ya senang lah pasti kalau menang. Gilang ada mau bilang apa ke Udil nih? Oh, jadi bukan Kiboy yang mau ngasih quotes, katanya Sans. Sans, ayo ada quotes-quotes khusus untuk Udil? Nggak ada sih, semangat aja Udil, semangat. Oke. Dan tentunya kita udah nungguin siapakah player of the match kali ini. Kira-kira siapa player of the match? Albert. Kita lihat ya. Ini dia player of the match kali ini adalah Albert, kasih komentar dong. Gimana nih, kamu player of the match? Oke aja, oke. Hoki aja. Ya, oke. Tapi kan pastinya latihannya keras juga dong. Ya, tetap aja oke. Ya oke. Dan yang terakhir, Boots, gimana? Ini baru week kedua, masih ada perjalanan yang panjang. Persiapan Onyx ke depannya biar tetap fit, gimana nih? Apakah kamu harus nonton drakor-drakor yang bagus-bagus, happy ending? Yang pasti
Makan teratur, tidur teratur, latihan teratur, nonton teratur. Nonton teratur. Drakor aman ya berarti ya? Aman. Jangan nonton yang sad ending ya. Oke. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Onyx. Dan tentunya oh ternyata Onyx ulang tahun kemarin ya. Ini wah thank you Sonic, happy birthday untuk Onyx. Kemarin yang ulang tahun ya. Mungkin Kairi deh ya, terakhir deh. Kairi belum ngomong dari tadi. Mungkin ada pesan-pesan, harapan untuk Onyx di usia yang baru. Wishes on Onyx birthday. Any wishes on Onyx birthday? Juara season 12 sama M5. Kita lihat nanti ya seperti apa. Sekali lagi congratulations and happy birthday untuk Onyx. Terima kasih Onyx. Dan teman-teman semuanya juga Monica mau infoin informasi yang ini untuk teman-teman semuanya yang mana bakalan ada 6 tim ladies yang akan bertarung selama 3 hari. Mulai dari tanggal 28 hingga 30 Juli 2023 untuk meraih gelar juara WSL Season 7. Mereka ada Bigetron Era, GPX Basreng, RRQ Mika, MBR Delvin, Kagendra, dan Tiger Wong Sirin. Nah sebagai ini salah satu figur ladies di MLBB ya, tentunya kita nggak sabar lagi untuk ngelihat bagaimana performance tim ladies di MLBB Indonesia. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa dukung dan tonton WSL Season 7 Playoff yang akan dimulai pada hari besok. Dan untuk mengupas lebih lanjut bagaimana pertandingan tadi antara Onyx dan juga Alter Ego, langsung saja kita tanyakan pada para caster. Casters, back to you. Oke, memang momennya tidak sama plek ketiplek-tiplek. Ya. Ya kan? Ketipak-tipak. Ya tapi di situ adalah euforia dan bahkan personal orang, individual orang yang sama. Iya, kebetulan momen-momennya juga mendekati ke arah late game. Momen-momennya mendekati ke arah late game, momen-momennya udah winning condition yang sangat jauh. Yes. Jadi bisa dibilang aku agak cukup dijawab, kebetulan aku juga yang jadi caster. Kamu di Inggris. Iya, aku di Inggris. Dan kami jadi analis Analis waktu sama itu. Umawa. Tapi ya Ada apa dengan ini? ada Tapi apa balik lagi dengan sih. Albert dan juga Ya, Alter tapi Ego balik lagi gitu sih, ya. mungkin kalkulasi tersebut yang mahal dari sosok Albert karena memang pertukaran BMI dia tarik ulur maju mundurnya. Dan juga ketika kita berbicara defense sendirian tadi, dia gak bener-bener sendirian. Iya. Tapi emang kebetulan dia yang mendeliver damage-nya sendirian di depan. Dia Yes. mendeliver dan dia yang Dan pede untuk nuker damage makanya, dengan health bar-nya. Karena sisanya itu urusan minionnya di arah belakangnya, dia udah percayakan sama temennya. Karena dia tahu udah tidak ada win of nature dan Albert menjadi player of the match, Profesor KB. Wah. Of the match and of the game. Udah boleh dibilang super sub, valid? Valid. Valid sih. Valid sih, karena dia menjadi mid laner di match pertamanya ketika debut. Ya. Ada di Onyx dan menjadi gold laner sekaligus menjadi player of the match dengan Cloud yang kali ini bener-bener sangat-sangat bisa untuk mencuri Art of Thievery, seni mencuri kemenangan yang sangat luar biasa dari Albert bersama dengan Onyx. Alter Ego yang seharusnya tadi bener-bener berada dalam poin yang sangat-sangat flawless. Bisa mendapatkan poin pertama mereka untuk melawan Onyx kembali. Satu sama possible banget tadi. Possible banget. Banget. Udah dominasi dari awal. Base-nya bahkan udah setengah. Itu udah tiga perfect turtle, udah dual lord Ya. mereka amankan. Perfect Dan turtle untuk Alter Ego tuh mahal. itu gak pernah kejadian bahkan Season ini. season ini. Dan dengan bahkan- kejadian baru tersebut mungkin harusnya Hah. menjadi pembelajaran yang baru juga bagi Alter Ego bahwa mereka sudah menyempurnakan bagaimana perfect turtle-nya, tinggal perfect end game-nya. Iya, Itu closing-nya. kayaknya bukan masalah season ini. Tapi dari season 7. Dari season 7 gimana cara mereka melakukan finishing yang mungkin masih menjadi struggle mereka saat ini, Profesor. Aha. Tapi kalau berbicara finishing, hampir saja sebenarnya Alter Ego membawakan game yang 3 dan bahkan mematahkan semua prediction dari audiens, dari para caster, ya kan. Jadi tambah dengan kalau kita melihat dari highlight, Kiboy ini benar-benar cuma memainkan satu momennya saja. Dan kita sempat lihat Kiboy beladihannya menuju ke arah Nino, menuju ke arah Pai.
Karena balik lagi, dengan Purify, Bloody Hunt tidak akan bisa tercancel. Sehingga hal tersebutlah yang dicari sama teman-teman dari Onyx. Siapapun yang digigit sama Keyboy, siapapun yang di Iron Hook sama Keyboy ketika tidak ada efek dari Purify, mereka akan benar-benar langsung eksekusi dan pertukaran dari poin kill-nya benar-benar menguntungkan bagi Onyx itu sendiri. Dan ini dia momen Lord yang sangat mahal sekali ketika Kairi terkena Renarapati dan cara manuver defense yang mahal harganya. Ketika kita melihat bagaimana Albert yang berada di lini depan mencoba untuk mendeliver damage sebanyak mungkin ke arah Nino, padahal Nino di sini posisinya punya Wind of Nature dan juga Hasclaw. Tapi ketika Ini ya? Wind of Nature-nya udah digunakan, ini dia momen targeting yang langsung ditujukan dan Nino benar-benar hilang karena Breath of the Ocean yang dimiliki sama Suns. 2 kali bahkan Breath of the Ocean-nya kena, pertama ke arah Nino, kedua ke arah Udil. Dan 2 target ini benar-benar mahal harganya bagi Alter Ego. Dan lihat bagaimana keseruan dan harapan juga dari teman-teman Alter Ego ketika hampir mendapatkan kemenangan. Itu di Bahkan depan Rasi mata, ya, Be. iya. Rasi sampai, aduh, kayaknya udah greget banget. Greget banget ya. Dan ini dia momen kemenangan ketika wipe out didapatkan oleh Onyx dengan skor 2-0. Mereka makin melangkah lebih jauh Iya. dengan poin kemenangan ini. Tapi memang terlihat sih dari Onyx mereka punya mental yang kuat banget. Kayak seakan-akan pecah trade base gak apa-apa. Asal base belum di end sama lawannya, mereka masih punya banyak kesempatan untuk kebalikin itu semua. Dan lihat momen comebacknya ini goldnya jelas banget sih. Soalnya dari awal Alter Ego sempat unggul 3.000 gold. Ya, Dan bahkan ini berarti comebacknya nggak cuma 10.000 gold tapi 13.000 gold. Jauh Momo-chan. banget. Ini bener-bener kayak dikejar goldnya. Walaupun Onyx hanya mendapatkan 1 Lord dan itu adalah Lord Evolve. Ketika mereka sadar bahwa Lord Evolve itu mereka dapatkan pasca mereka menumbangkan Pai, mereka baru menemukan momentumnya. Pai tumbang, nggak punya lini depan dari Alter Ego, berarti mereka tidak bisa membadani banyaknya damage dari Cloud-nya Albert. lebih bahaya Sehingga lagi pas Nino nya tumbang. Itu dia. Ketika tadi 4 lawan 5 ditabrak, yang ada malah wipe out dan Onyx makin lebih kaya dari segi gold comeback-nya. Dan ini yang mungkin tidak didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Mereka sudah leading, tapi mereka tidak bisa atau tidak mampu melakukan ending lagi dan lagi. Alter Ego dengan PR mereka untuk finishing, mereka masih belum menemukan jawabannya dan mereka harusnya masih ada 6 minggu lebih untuk memperbagus, Iya, mengevaluasi, menyempurnakan lah ya. menyempurnakan ending game mereka. Karena bisa dibilang ini perlu diapresiasi juga usaha dari Alter Ego sangat. untuk adaptasi lebih 3 baik. turtle, 2 lord yang akhirnya mungkin akan mengangkat bagaimana objektivitas dari Sally Boy Iya. sebagai jungler. Alter Ego setidaknya menunjukkan bahwa mereka juga bermain dengan objektif walaupun ending gamenya tetap berada di tangan Onyx. Ya, setuju. Dan tinggal gimana caranya mereka menyempurnakan apa yang sudah dibuild sama mereka. Snowballing dari early, mid to the late game-nya ini bisa di closing dengan sangat amat sempurna untuk Alter Ego Esports. Onyx hampir saja bisa kehilangan 1 game, namun ternyata memang terlalu terburu-buru juga nggak baik ya Be ya. Iya. Terlalu terburu-buru untuk mendesain gamenya, mereka nggak mengkalkulasi kapan minion juga keluar, dan gimana caranya mereka bisa untuk menangkap Albert aja ini agak mungkin bisa dibilang jadi PR tersendiri. Ya tapi masalah Untuk Alter utamanya Ego. juga memang itu kayak satu-satunya celah yang emang harus didapatkan Alter Ego gak sih? Iya. Karena wave minionnya tinggal di bawah sama di atas. Aha. Dan itu masih berjalan jauh banget. Yes. Yang kebetulan hampir saja Onyx kehilangan base-nya. Namun Suns, Breath of the Ocean, permainan skill 2 yang luar biasa. Karena memang kalau Suns sendiri ya kan itu terkadang mainin skill 1-2 kombonya. Iya. Tapi barusan kita melihat bagaimana skill 2 duluan yang dia mainkan. Dengan Kaditanya baru dia mainin Ocean ODD skill satunya. Oh iya. Tapi ini usaha yang aku bisa bilang Alter Ego mereka udah one step ahead setidaknya di game kedua kali ini. Cuma memang closingnya tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi itu akan jadi pelajaran yang mahal tentunya. 21 menit game berjalan. Onyx bener-bener struggle banget sebenarnya dari early sampai mid. Tapi dengan satu momentum dan satu defense yang begitu kuat. Membuat sang Albert ini menjadi rich guy dan juga the carry. Wah, rich guy, the carry. Dan jangan lupakan juga sandbag Pai. Tapi ini dia yang sempat aku mention juga berkali-kali. Alter Ego, oke, dia ada di bottom 3. Dia ada di klasmen 3 di bawah. Iya. Tapi Pai benar-benar menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat luar biasa. Outstanding. Outstanding banget. Dikala kita ingatlah mungkin di season 11 atau season 10. Look,
itu jadi top 1 XP lane. Betul. Padahal Geek Farm pada saat itu berada di urutan yang tidak baik-baik saja. Iya. Sangat di zona merah. Zona merah merah. bahkan. Tapi lihat Pai juga kali ini benar-benar mirip banget sama Luke pada saat itu. Karena apa? Karena mereka masih menunjukkan bahwa alter ego still exists. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat ketika tadi banyak yang bertanya apakah benar Albert mimpi buruk dari alter ego. Apakah ini udah bisa menjadi jawaban, Ya, Prof? makanya itu dia pertanyaannya. Iya. Dan apakah memang tujuan dari Onyx membawa Albert adalah menyempurnakan 3 lini yang bisa dia taruh, dia mainkan. Jungler, mid lane, gold laner. Yes, Super bener sub yang banget. luar biasa, 3 role sekaligus. Itu baru dia mainin di gold lane ya dan juga mid. Iya. Gimana nanti ya kalau mungkin Kairi yang lagi pengen wah